Copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana. Detik-detik Prabowo pecat Gus Miftah usai hina Pak Suharji penjual es teh. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhirnya, Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden usai hina Pak Suharji penjual es teh. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden. Gus Miftah mundur usai ramai video dirinya yang merendahkan penjual es teh. Dia mengatakan keputusannya mundur tanpa tekanan. Miftah juga mengatakan keputusannya itu bukan permintaan siapapun. Teguran Prabowo kepada Gus Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Gus Miftah lewat Seskap Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta Gus Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Berita tersebut menjadi perbincangan para netizen di media sosial. Inilah reaksi dan tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun. Engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Alhamdulillah, Gus Miftah mundur guys dari Utsus. Gokil. Gokil. Dia menyatakan mundur guys sebagai utusan khusus Presiden kita tercinta. Alhamdulillah, gue bukannya gimana ya, bukannya gue tertawa di balik keputusan ini ya atau apapun itu ya, tetapi memang sudah sepatutnya dilakukan oleh Gus Miftah. Gua akuin lo bener-bener gentleman. Seperti video gue sebelumnya, kalau lu berani mundur dari jabatan lu sekarang ini, Gus Miftah, lo bener-bener gentle. Terima kasih banyak Gus Miftah, lo bener-bener gentle. Kita harus akuin. Dan semoga kedepannya lo bisa melakukan pembenahan terhadap bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi di publik
di ruang publik gitu ya. Thank you man, thank you Pak Gus Miftah, Gus Miftah, thank you so much. Karena kerendahan hati lu di sini, gue akuin lu adalah seorang gentleman. Thank you so much, Gus. Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka gue goblok itu biasa. Kayak jancu. Jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Justru ada manfaatnya buat itu kan. Gus Miftah juga minta maaf dengan proses jiwa besarnya dia. Dan Gus Miftah itu maksudnya biasanya kayak orang lucu-lucu, nggak pernah nonton ketoprak, nggak pernah nonton lenong atau apa, kan biasa juga. Nah, jadi bagus lah. Kalau saya Gus Miftah bilang goblok, nah, saya ketawa-ketawa aja. Sejauh mana sih dibilang itu saya dikasih naik umroh atau dikasih apa? Dibeliin rumah kali ya? Mungkin kalau saya, kalau Gus Miftah ini ya udah, kan dia orang besar, orang benar, orang baik. Ya udah, jangan diadu-adu domba hal-hal yang kecil hanya gara-gara terselat tidak. Itu biasa, goblok itu supaya kayak bilang gila apa, bodoh itu supaya waras. Dan jangan diartikan negatif, diartikan di denotasi kamus, tapi artikan jangan goblok. Kalau saya lihat dia ngelihat orang itu gendong-gendong ini, dia jualan, habisin gitu. Goblok. Jadi maksudnya sih apa ya? Ingin lebih menunjukkan bahwa lu akrab sama lu gitu. Tapi dimanfaatkan sama orang seolah-olah pejabat menghardik atau mengecilkan orang kecil. Tapi buktinya mungkin kalau bilang bapak bagus silakan jual, mungkin nggak laku itu barangnya. Tapi gara-gara kalimat itu ya banyak cara Tuhan untuk membuat orang mendapat rezeki. Cobalah berpikir untuk konstruktif. Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, udah ditinggalin aja. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini, misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat. Kita nggak perlu untuk apa ya, semacam kayak ya melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener wow, ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Kalau misalnya menurut kita kajian itu harusnya mengajarkan agar akhlak kita lebih baik, ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan akhlak yang lebih baik di dalam pengajian-pengajiannya. Artinya menurut saya tidak perlu untuk kita terlalu menghabiskan waktu kita dan kita terlalu capek untuk membahas atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ikut menghina, seperti ikut misuh dan seterusnya. Ya udah, cukup kita, kalau kita nggak suka ya kita support aja yang kita suka, atau kita buat sesuatu yang kita suka. Nah menurut saya sih lebih bagus seperti itu sih. Sekali lagi, tentu saja nggak ada masalah dalam berbeda pendapat ya. Artinya termasuk perkara-perkara tadi yang sensitif tadi ya, soalan yang kedua tadi tentang bagaimana sikap mental yang seharusnya. Mantap ya. Karena pemilih sama Abah jawabannya sama. Beda gitu.